Media Vietnam anggap Erick Thohir mengajak perang usai bahas kemenangan telak timnas Indonesia atas Brunei. Rafael Struijk janji akan tampil habis-habisan untuk timnas Indonesia. Ya, simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media Vietnam The Tau 247 menyoroti genderang perang yang ditabuh oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada Kamis malam kemarin. Kemenangan besar di leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mendekatkan timnas Indonesia ke putaran kedua yang akan dimainkan bulan depan. Timnas Indonesia masih harus memainkan pertandingan leg kedua di markas Brunei pada 17 Oktober mendatang. Meski begitu, Erick Thohir sudah mewanti-wanti agar Garuda bersiap menatap putaran yang kedua. Andai mampu mengandaskan Brunei di leg kedua, timnas Indonesia akan tergabung di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Ya, terima kasih semuanya. Indonesia menang dengan skor 6-0, namun masih ada satu pertandingan balasan lagi dari para pemain, tidak boleh bersikap subjektif. Kemenangan ini tidak berarti banyak. Pada grup F babak kualifikasi di Piala Dunia 2026 Asia, Indonesia akan menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina, kata Erick Thohir. Tujuan kami bukan hanya berhenti di babak kualifikasi kedua, tetapi menang melawan lawan agar bisa melaju lebih baik, ujarnya. Ya, pernyataan Erick Thohir dianggap The Tau 247 sebagai ajakan timnas Indonesia untuk berperang. Mereka pun mengingatkan bahwa skuad Garuda berbeda level dengan The Golden Star Warriors. Timnas Indonesia diingatkan terkait fakta harus memainkan kualifikasi dari putaran pertama karena tidak termasuk dalam ranking 26 besar negara Asia yang berhak tampil langsung di putaran kedua. Ya, kemenangan 6-0 atas Brunei membantu Indonesia mendulang 8,66 poin di peringkat FIFA dan naik tipis satu peringkat ke 146 dunia. Memiliki peringkat FIFA yang sangat rendah juga menjadi alasan kenapa Indonesia harus memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 tepat di babak kualifikasi 1, kata The Tau 247. Ya, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung dari 16 November 2023 sampai 11 Juni 2024 nanti. Sebanyak 36 tim akan berjibaku di fase ini nantinya. Selanjutnya, winger timnas Indonesia Rafael Struijk mengapresiasi dukungan yang selama ini didapatkan dari supporter. Rafael tampil apik saat dipercaya untuk membela timnas Indonesia. Bersama timnas Indonesia senior, dia sudah bermain dalam 2 laga dan menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Namun, dia gagal menambah caps bersama timnas senior setelah cedera yang diterima bersama ADO Den Haag. Ya, sempat masuk 23 pemain yang akan bermain, dia akhirnya dicoret dan hanya melihat rekan setimnya berlaga. Rafael Struijk menjelaskan dia mendapatkan sambutan yang hangat saat awal ingin membela timnas Indonesia. Bahkan, supporter skuad Garuda memberikan dukungan langsung saat dia tiba di bandara. Hal ini jadi pengalaman yang baik dan dia memberikan apresiasi kepada semua supporter. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk timnas Indonesia. Sangat luar biasa, semua dimulai ketika saya datang ke Indonesia dengan pesawat. Saya merasakan dukungan dari pendukung timnas Indonesia, kata Rafael Struijk dilansir oleh bolasport.com dari Instagram Freeport Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini berharap agar dukungan selalu diberikan saat mereka bertanding. Menurutnya, hadirnya supporter membuat pemain jadi lebih termotivasi untuk memberikan kemenangan. Dia juga berjanji akan bermain lebih baik saat mendapatkan kesempatan. Nah, berbicara tentang sosoknya yang mulai dikenal setelah membela timnas Indonesia, Struijk pilih merendah. Dia menyadari bahwa saat ini banyak dukungan yang dikirimkan kepadanya. Selama bisa memberikan kontribusi, dia ingin selalu tampil maksimal untuk membayar dukungan tersebut. Ya, jalan terjal timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tambah pemain naturalisasi lagi. Ya, timnas Indonesia mengawali kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan sangat manis. Skuad Merah Putih menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama pada Kamis 12 Oktober tadi malam.
Namun, ini hanyalah awal dari perjuangan panjang dan berliku pasukan Sinteyong untuk menorehkan sejarah tampil di pentas Piala Dunia 2026. Ya, pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam merupakan gerbang pertama untuk menuju pentas Piala Dunia 2026. Ya, kemenangan telak ini menjadi bekal berharga untuk melakoni leg kedua di kandang Brunei pada 17 Oktober mendatang. Kalau berhasil menang agregat dari Brunei, timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua. Skuad Garuda bakal tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Ujiannya tentu akan lebih berat lagi. Ya, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah berlangsung dari November 2023 sampai Juni 2024. Babak ini sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Apabila berhasil finish dua besar, maka hanya meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, tapi juga memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Sinteyong pun dituntut untuk bisa memenuhi target tersebut. Ya, kekuatan yang ada sekarang apakah sudah cukup untuk menuntaskan misi berat ini? Ya, tentu saja masih belum cukup. Timnas Indonesia butuh menambah pemain naturalisasinya. Karena itulah PSSI dikabarkan sedang memproses naturalisasi dua pemain keturunan. Mereka adalah Jay Itzes dari Venesia dan Nathan Chow Aon dari Swansea City. Ya, kalau keduanya jadi bergabung, maka semakin kental aroma Eropa di timnas Indonesia. Saat ini saja sudah 8 pemain naturalisasi asal Eropa di skuad asuhan Sinteyong. Mereka adalah Stefano Lillipali, Elkan Baggett, Jordi Amat, Shani Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mark Klok, dan juga Sandy Wallace. Dalam sejarah timnas Indonesia, ini adalah pemain naturalisasi terbanyak. Jika melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, bukan tak mungkin akan bertambah lagi pemain naturalisasi asal Eropa di timnas Indonesia. Beberapa nama yang masuk ke radar naturalisasi bisa saja bergabung. Mereka adalah Miss Hilgers dari FC Twente, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Tom Haye dari FC Heerenveen, hingga Milion Manhoef dari Vitesse Arnhem. Ya, pemain-pemain ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tingkat persaingan semakin berat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibagi menjadi 3 grup dan masing-masing grup berisi dengan 6 tim. Ya, kalau Indonesia ternyata berhasil finish 2 besar, maka secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.